Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 34. Sebuah kisah di Jogja. Tempat yang asri dan penuh dengan semangat belajar memperdalam ilmu agama. Tawa dan sedih menjadikan pesantren ini saksi bahwa semangat juang itu ada walau mereka sebagian besar yatim piatu. Di sini mereka akan malu memperlihatkan aurat walau sekecil apapun. Di sini mereka diajarkan menjadi muslim yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka berlomba-lomba bukan tentang siapa yang paling pintar dunia. Mereka berlomba-lomba menjadi hamba yang taat. Ustadz Ilham ganteng kali ya Allah, calon suami idaman, Masya Allah adem, semangat setoran kalau ustadznya macam Ustadz Ilham. Jadi kalau setoran hafalan semangatnya karena yang ganteng-ganteng, tanya Kanaya salah satu ustazah di pesantren ini. Astagfirullah, ujar mereka kompak, kaget mendapati ustazahnya mendengar pembicaraan mereka. Kelima santri yang tadi memuji-muji Ilham langsung menundukkan pandangan dan menyalahkan satu sama lain. Maaf ustazah, mata kita berkhianat, ujar Nabila dengan polos, membuat keempat temannya mengangguk menyetujui perkataan Nabila. Kanaya tersenyum tipis, mengingat dirinya remaja dulu, tapi harus tetap jaga pandangan, tegur kanannya. Kelimanya mengangguk patuh, namun salah satu dari mereka kembali memperhatikan Ilham diam-diam. Sikap cuek dan dingin Ilham saat mengajar mereka membuat mereka membayangkan Ilham sebagai tokoh di novel. Hus, gak boleh lama-lama natapnya. Kanaya menepuk kedua tangannya tepat di depan mata Ibel. Istighfar. Ibel tersenyum canggung. Teman-temannya menahan tawa melihat wajah bias Ibel. Tapi kenapa ya Ustadz Ilham kesini lagi ustazah? Kan beliau katanya ingin menetap di Jakarta setelah lulus. Tanya Kanza, fans Ustadz Ilham garis keras. Kanaya menggelengkan kepalanya, memperhatikan Ilham yang tengah berbicara dengan Ustadz Arifin, ketua yayasan. Sebenarnya Kanaya pun merasakan kekaguman yang sama dengan santrinya rasakan pada Ilham. Hayo ikut-ikutan memperhatikan Ustadz ganteng ya ustazah. Seseorang menyenggol tangan Kanaya. Masih jadi pengagum rahasia ya, bisik Nurul pada Kanaya. Kanaya melirik Nurul agar tidak berbicara macam-macam. Takut-takut santri mendengar dan menjadi gosip yang tidak-tidak. Fitnah lebih mudah menyebar. Itu mereka kompak mengucapkan kata yang sama ketika tiba-tiba seorang perempuan mendatangi Ilham, adiknya. Kanaya memperhatikan perempuan yang sedang Ilham gandeng tangannya. Perempuan itu seperti bukan adik dari Ilham. Mereka terlihat seperti pasangan. Namun sampai saat ini belum ada kabar tentang pernikahan Ilham. Apa orang kota itu cantiknya pakai banget ya? Tanya Ibel penasaran pada keempat temannya. Ibel memperhatikan tangannya yang berwarna coklat. Tangannya beda warna sama tanganku. Keempat temannya ikut memperhatikan warna kulit mereka. Kemudian saling menatap satu sama lain, lalu memandang wajah perempuan di samping Ilham. Dia bersinar, ujar Nilam yang paling pendiam. Good looking, tanya mereka kompak. Nilam menghembuskan nafasnya pelan, memaklumi ketidaktahuan teman-temannya. Itu loh kalau orang cantik namanya good looking. Keempatnya mengangguk bersamaan, kembali menatap Cira. Good looking, seru mereka bersamaan dengan nada lemas. Kenapa toh? Tanya Nurul heran pada santrinya ini yang mendadak lemas, letih tak bersemangat. Kan masih ada Ustadz Jafra. Ih ustazah, itu buat ustazah Nurul aja, tolak Ibel, disetujui yang lainnya. Ustadz Jafra itu galaknya bukan main. Kalau marah suaranya nyaring sekali, tidak seperti Ustadz Ilham, adem. Untuk ustazah Kanaya saja, saya udah punya calon, ujar Nurul dengan senyum malu-malu.
Kanaya menghela nafas dalam. Bisa-bisanya dirinya yang diam saja sejak tadi terbawa-bawa. Saya doakan diri saya sendiri, semoga judul saya lebih baik. Tolakan halus Kanaya membuat mereka tertawa bersamaan. Dan saat itu pula Ustadz Jafra melewati mereka dengan wajah sok coolnya. Tambah pecah tawa mereka semua. "Kalian ngetawain saya?" tanya Ustadz Jafra galak. Kedua tangannya ia letakkan di pinggang. "Bukannya hafalan," gerutunya. "Afwan Ustadz Jafra," ujar Kanaya. Jafra menatap santri-santrinya satu-satu dengan tatapan tajamnya, kemudian mengubah ekspresinya lembut ketika menatap Kanaya. Saya nggak lihat ada Ustazah Kanaya." Jafra melipat kopiah yang tidak ia pakai. Luntur sudah citra baiknya sebagai Ustadz idaman. Kanaya mengangguk, tidak menatap balik Jafra. "Baik," ujar Kanaya singkat, tidak mau berbasa-basi. "Katanya kita harus jaga pandangan," sindir Kanza pada Jafra yang tidak henti-henti mencuri pandang pada Kanaya. "Dosa Ustadz." "Gibah juga dosa besar." Jafra balik memperingati mereka. Lelaki itu akan melanjutkan kalimatnya, namun berhenti karena langkah seseorang yang mendekati mereka. Lelaki itu mengerjapkan matanya beberapa kali. "Masya Allah," ujarnya. "Permisi, WC wanita ada di mana ya?" tanya Cira dengan senyum kecilnya. Mereka yang sedang memperhatikan Cira sejak tadi menjadi salah tingkah. "Kayak bidadari ya. Kukira si Azizah blasteran Arab itu udah paling cantik. Ternyata ini ada yang lebih cantik. Putih sekali, good looking." Bisik-bisik tentangnya membuat Cira ikut memperhatikan penampilannya. Apakah ada yang salah dengan pakaian yang Ilham sendiri yang memilih untuknya? Ustadz Nurul mencubit pelan kelima santrinya yang asik berbisik-bisik. "Nanti orangnya dengar, tidak enak. Mari saya antar," ujar Jafra dengan percaya dirinya. Cira menyatukan kedua alisnya. Ngeri juga kalau yang mengantarnya ke kamar mandi adalah lelaki. "Maaf, tapi saya yang antar, Mbak." "Maaf, tadi Ustadz Jafra mungkin belum fokus." Kanaya mengajukan diri mengantar Cira. Perempuan itu tidak ingin membuat seseorang yang bersama Ilham salah paham tentang ucapan yang Jafra lontarkan. Cira menatap Jafra sekilas. Ia akan berbicara mengenai ini dengan Ilham, bukan mengadu. Hanya saja seseorang yang mengajarkan nilai-nilai yang baik harus sesuai dengan perilakunya. Mungkin bagi seseorang perkataan Jafra adalah hal refleks dengan niatan baik. Sayangnya bagi Cira yang notabene orang asing, niat baik Jafra justru menjadikannya sebagai hal yang negatif. "Ra, sudah ke kamar mandinya?" Ilham menghampiri Cira. Istrinya itu menggeleng. "Loh, Ilham?" tanya Jafra kaget. Ilham menoleh, kemudian tersenyum ketika melihat teman seperjuangannya dulu ada di sini juga. Jafra satu angkatan bersamanya saat kuliah, sama-sama belajar Quran dari nol di sini. Ternyata lelaki itu tetap mengabdi dan tidak pulang ke kampung halamannya. "Apa kabar Ustadz Jafra?" Ilham mengelurkan tangannya. Ustadz Jafra tidak menerima uluran tangan Ilham. Laki itu bahkan pergi begitu saja. "Dia siapa bang? Nggak sopan banget," keluh Cira pada Ilham dengan berbisik. Ilham mengusap kepala Cira pelan. Mungkin ia tidak sadar bahwa perilakunya sejak tadi ada banyak pasang mata yang mengawasi mereka. Saat tangan kokoh milik Ilham mengusap kepala Cira, mereka menahan nafas berjamaah. "Salah satu ustadz di sini," jawab Ilham. Laki itu menggandeng tangan Cira, kemudian berpamitan pada Nurul, Kanaya, dan kelima santri yang sejak tadi menjadi penonton. "Biar saya saja yang antar istri saya. Terima kasih sebelumnya. Mari." Kanza, Ayubel, dan Caca memegangi jantungnya bersamaan. Raut wajah mereka kembali bias. "Istri Bel?" ujar Kanza menatap kepergian ustadz favoritnya. Semakin patah hatinya ketika melihat pegangan Ilham begitu erat pada Cira.
Aku telat lahirnya, jadi keduluan. Nilam dan Bunga yang tidak terlalu terilham-ilham mengusap bahu ketiga teman-temannya, menguatkan bahwa mereka memang realita begitu kejam. Makanya, belajar yang benar, pantaskan diri agar bisa bersanding dengan lelaki seperti Ustadz Ilham, atau bahkan lebih. Nurul memberi wejangan pada santri-santrinya ini. Perempuan itu hanya pura-pura tegar mengetahui kenyataan pahit ini. Ia tidak begitu berharap mendapatkan jodoh semasya Allah Ilham. Hanya saja ia tahu seberapa mengidolakannya Kanaya terhadap sosok Ilham. Terlalu banyak pembicaraan Kanaya tentang Ilham. Respon kecil yang Ilham tunjukkan untuk Kanaya membuat perempuan itu berseri-seri dan semakin giat memanjatkan doa di sepertiga malamnya. Nurul menepuk pundak Kanaya. Dari awal Nurul memang sudah ada feeling bahwa Ilham mungkin tidak begitu mengenal Kanaya. Cita satu pihak, berawal dari insiden kecil yang terus berlanjut hingga berubah menjadi harapan besar. Dalam Islam diperbolehkan menikah 2 kali. Masih ada kesempatan, Nay, ujar Nurul berbisik di telinga Kanaya. Semangat, Nay. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.